Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Padepokan Silat Cingkrik Kegoning Roblong yang berdomisili di Jalan Madrasah 1 RT 07 RW nomor 9 nomor 15 Jakarta Barat. Saya sebagai pembina, boleh dikatakan juga ada yang bilang kata gurunya gitu. Tapi saya nggak mau dibilang anti guru. Sebagai pembinanya di Padepokan Silat Cingkrik Kegoning Roblong. Nama saya Bang Mar Ali. Siap, Bapak Mar Ali. Pak, bisa diceritain nih, Pak, berbagi sedikit gimana nih sejarah awal mula berdirinya perguruan silat ini? Awal mulanya perguruan silat Cingkrik Kegoning ini saya bentuk sekitar tahun 97. Lalu gimana Pak, awal-awalnya gimana tuh sampai kepikiran bentuk ini? Adakah visi misinya awal mula? Awal mulanya sih saya justru aja ya, main atau berkecimpung dibilang seni bela budaya Betawi itu agak lama dan panjang prosesnya. Kalau mengenal sejarah masalah mengenal silat Cingkrik itu saya mulai mengenal silat Cingkrik dari tahun 76 saya udah berkecimpung sama guru saya yang namanya Bang Hamdan di alamat yang sama seperti tadi disebut. Mulai dari itu saya sih nggak mau ngajar, intinya sih pelajaran itu setelah saya bisa saya ngajarin khusus buat keluarga, teman, dan kerabat-kerabat terdekat. Lama-kelamaan mereka pada tahu, akhirnya ngajakin untuk membentuk padepokan seperti perguruan. Itu pun nggak mudah, banyak rintangan-rintangan yang saya alami untuk membuat perguruan. Awal mula tuh rintangan-rintangannya seperti apa, Pak? Iya, awal rintangannya begini, yang jelas sih dari faktor ekonomi. Waktu itu saya emang sama ragu main di budaya, karena kan hidup yang penting kan ekonomi. Buat kebutuhan keluarga, anak dan istri. Setelah itu, saya kan berapa kali ngalamin kerja, berhenti, pengen budaya, ragu, berhenti lagi kerja, main budaya, ragu lagi. Akhirnya sekitar tahun 2000 di 2000 kurang dah, saya memutuskan, meniatkan, meyakinkan bahwa saya bukan gak mau cukup berbisnis di bidang yang lain. Saya oper alih ke budaya. Tapi alhamdulillah, setelah saya yakinin main di budaya terus sampai sekarang alhamdulillah jalan tanpa rintangan apapun gitu. Walaupun ada masalah sedikit itu hal biasa dalam namanya orang budaya, nggak dipikirin, yang penting kita jalan terus. Alhamdulillah bahkan sekarang saya udah mengembangkan udah berapa titik ya, pertama yang di sini, kedua di Pondok Selut Mabad, ketiga di Meruya, keempat di Kembanggisan, dan kelima di Simpruk. Nah, kalau masalah silat Cingkrik Kegoning asal muasalnya sih dari Kimaing. Kimaing jatuh ke Ki Ali. Ki Ali jatuh Ki Goning, Ki Goning ke Hamdan. Nah, saya belajar ke Hamdan. Berarti menurut ini saya yang keempat, kelima dong. Iya. Oh, kelima berarti ya, Pak ya? Berarti saya ada urutan yang kelima. Kong Hamdan sekitar dari tahun 79, saya berdirinya sekitar tahun 98 setelah dia pindah kampung. Iya. Bahkan dulu pun waktu saya masih bujangan, guru saya kan sakit-sakitan. Dia kan pesan, "Mar, gimana nih Padepokan Silat Cingkrik Kegoning? Kalau Bapak udah mati nih, nggak ada ngembangin lagi nih." Gitu. Tapi saya bilang begini, Pak, kalau memang Bapak yakin, ikhlas dan redo, apa yang ingin Bapak kasih saya, insya Allah akan saya lanjutkan tongkat estafet Bapak. Saya redo. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus. Oke, apa tuh, Bang? Mbak? Logonya saya kan Cingkrik Kegoning ya. Dia kan lambangnya bundar. Ya. Bundar itu bukan melambangkan bumi. Bumi itu tempat kita berpijak. Disitulah bermacam suku, budaya. Satu, kedua, di dalam lingkaran itu kan ada bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena mayoritas di Indonesia kan Muslim.
Ketiga, di dalam bundaran itu kan ada berlambang padi. Padi itu kan melambangkan bahwa orang Indonesia kebanyakan makannya nasi, ya, berkatakan beras. Terus di luar dalam lingkaran itu ada pita yang berlogo warna hijau. Hijau itu bagi saya melambangkan kita orang Indonesia ini, khususnya Betawi, ahli sunnah wal jamaah. Dan di dalam pita itu ada tulisan domisili Ki Goning Rawa Blong. Tanya sama guru saya, Mar, kenapa Pak? Kalau kita punya mainan bagusan satu, apa bagusan yang banyak? Yang jelas bagusan yang banyak lah. Cuma bagusan yang banyak, bahkan lebih daripada satu sampai saya pelajari. Cuma tetap itu sebagai Pak pribadi, apapun rasanya tetap saya kembangin cingkriknya. Karena saya orang Reblong, tetap cingkrik yang segi baris, yang lain enggak, hanya cuma sih buat simpenan aja. Soalnya sebagai dasar juga ya, untuk cingkrik sebagai dasar juga nggak sih? Ya, saya enggak nerima juga kalau cingkrik itu sebagai mainan dasar, enggak juga. Justru asal muasal ada cingkrik lah kita bisa pinter. Berarti guru yang pertama yang sangat paling besar. Iya, guru yang pertama yang paling besar. Kesana mah tinggal nambah-nambahin doang. Asalnya tetap yang paling besar cingkrik. Saya kurang enggak setuju juga kalau dibilang kata dasar, enggak. Justru awalnya yang pertama itu lah kita bisa jadi besar. Tanpa ada awal kita nggak bakal bisa besar. Yang lain mah enak tinggal nambahin doang. Kalau tahapannya Pak di Cingkrik Goning ini ada apa aja belajarnya? Pertama apa jurus, apa bisa terang gitu Pak? Ya kalau sistem metode ngajar saya sama murid-murid, emang itu saya menjadi target. Jurusnya tetap 12. Iya, pertama ya seluk. Kedua, keset bacok. Bukan keset bacok begitu ya, beda ya. Keset bacok silang namanya. Ketiga, kotek. Keempat, tepuk pukul. Kelima, siksak. Keenam, tiktuk. Ketujuh, kosrek. Kedelapan, lok B. Kesembilan, Singapura. Singapukul. 10, muka 1. Antara 11 dan 12 itu bongbang. Antara dari 1 dan 10 dijadikan 1. Cumanya beda. Kalau jurus 12 longoknya ada 2 kali, di 12 longoknya 1. Setelah habis jurus apa tuh Pak? Sampai terakhir orang belajar selesai. Ya kalau saya mau sisi mengajar anak sih memang punya target. Maksudnya saya nggak terlalu lama, takut khawatir murid bosan. Setiap sekali datang itu saya meyakinin bahwa siswa yang saya didik malam ini saja dari dojo harus dapat 1. Kalau dia belajar seminggu sekali dapat 1, berarti kan sebulan 4 kali. Ya, sebulan 4 kali berarti kan 4. Kalau 3 bulan 3 kali 4 berarti kan 12. Itu selesai jurus. Dalam arti kata selesai dia bisa membaca. Belum disempurnakan. Nanti setelah itu baru disempurnain. Dirapin ya. Jadi setelah itu saya ulang lagi jurus dari 1 sampai 12, saya kembali lagi untuk mengenal aplikasi. Ya, dari mulai pukulan lurus, pukulan serong, pukulan bawah, dan yang lain-lainnya. Setelah itu kita ajarin teknik-teknik bantingan dan kuncian. Itu yang saya mana. Ini yang ditekanin di sini berarti lebih ke pukulannya atau koreografinya, Pak? Enggak juga. Karena kan kalau masalah kita tekan kepukulan, situasi di lapangan beda. Kalau orang kecil gimana, gede gimana, kita kan nggak tahu. Aplikasi. Iya, aplikasinya. Di sini kita aplikasi selalu menunjukkan pukulan tangan kanan. Belum tentu di luar orang selatan pukul tangan kanan. Iya, bisa kaki, bisa kiri, bisa sikut. Jadi kan aplikasi itu kan intinya bukan hafalan jurus. Aplikasi spontan. Karena spontan itu awal dari jurus. Jangan sembarang jurusnya payah, pengaruh bahwa aplikasi bisa payah. Yang dibilang kata jurus itu dasar, iya dasar. Tapi aplikasi sudah ada jurus. Tapi sangat sayang sekali, cingkrik jurusnya 12. Tapi kalau aplikasi sedikit, itu saya akan tanda tanya. Kenapa jurusnya 12, kok aplikasi sedikit? Berarti bukan mereka salah. Yang jelas jam terbang dan wawasan yang bisa membedakan. Gitu. Pak, untuk prestasi sendiri nih Pak, sudah ada banyak juga nih Pak prestasi. Bisa
serangin prestasi apa yang diraih. Ya alhamdulillah kalau masalah prestasi sih ya walaupun baru turnamen kampung-kampung yang kelasnya kecil, alhamdulillah udah sering kali dapat. Yang jelas pertama waktu tembar di Pornas saya mendapat peringkat ke-10. Berarti kan 33 provinsi. Itu waktu itu masih Menteri Budayanya Soya Usman kalau nggak salah di Tahun berapa, Senayan. Mbak? Tahun berapa kurang lebih ya? 2011 ya. Saya itu kami pun sempat tampil di turnamen di banyak lebih deh, jadi banyak deh. Apalagi yang di kampung-kampung ini sering dah, mungkin Bang Robin lebih tahu. Ya, di antaranya sebagian kecil bisa ada buktinya di sini. Iya. Ada harapan ya Mbak yang mau disampaikan untuk generasi pelestari cingkrik nih ke depannya Mbak buat Mbak? Insya Allah ada. Saya kan kalau sistem lurus gini. Saya punya mainan umpama kata 3. Kalau bisa nih Syang Muri yang sini harus dapat 4. Harus rankingnya harus datang di atas saya. Jangan di bawah saya. Jadi kalau jatuhnya di bawah saya berarti generasi saya nanti dinamik ke bawah. Harus di atasan saya. Gimana caranya? Ya usahain. Jelas harapan sih, gede banget teman. Insya Allah lah, insya Allah. Tetap jalan terus, akan jalan-jalan. Cuma dalam tahun-tahun ini saya agak vakum. Ya, karena banyak generasi muda, boleh dong biar yang muda kasih kesempatan. Saya ngajar aja di rumah. Tapi insya Allah setelah COVID ini reda dari bumi kita, kayaknya budaya akan ramai lagi. Yang jelas saya udah mempersiapin lagi untuk turnamen di antar kampung di mana aja, insya Allah sih ikut.